Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran sejarah hari ini, kita akan membahas tentang topik sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Pertama, kita akan bahas tentang sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu itu bersifat empiris. Artinya, apa saja yang dipelajari oleh sejarah itu didasarkan atas pengamatan dan pengalaman manusia, bukan didasarkan oleh cerita-cerita yang bersifat tahyul. Kemudian yang kedua, sejarah juga memiliki teori. Nah, teori-teori dalam sejarah antara lain adalah misalnya teori tentang nasionalisme, teori geopolitik, teori struktural fungsional, teori konflik sosial, dan lain sebagainya. Kemudian, sejarah sebagai ilmu yang berikutnya adalah sejarah itu memiliki metode. Nah, metode itu ada namanya heuristik. Heuristik itu adalah pengumpulan data. Jadi, dalam menulis sebuah peristiwa sejarah, dimulai dari pengumpulan data-data sejarah. Nanti kita akan bahas sumber sejarah itu ada sumber lisan, ada sumber tulisan, ada sumber benda. Itu termasuk nanti di heuristik. Kemudian yang berikutnya adalah verifikasi. Verifikasi ini adalah mengecek kebenaran sumbernya. Kalau sumber itu berbentuk tulisan, benar gak ini tulisannya dari zaman sekian. Kalau bentuknya adalah lisan atau wawancara, benar gak nih wawancaranya dia dibandingkan dengan yang lain. Kemudian dari hasil sumber-sumber itu kemudian diinterpretasi. Setelah itu dituliskan dalam sebuah cerita sejarah. Berikutnya, sejarah memiliki objek penelitian. Nah, objek ilmu sejarah itu adalah sebenarnya manusia dan masyarakat. Artinya, objek yang diteliti dan dianalisis sejarah berkaitan dengan peristiwa yang menyangkut dimensi kemasyarakatan atau kebangsaan pada masa lampau. Misalnya bercerita tentang bagaimana sih kehidupan bangsa Indonesia pada zaman Jepang. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian sejarah memiliki generalisasi. Nah, sejarah sebagai ilmu juga bisa menarik kesimpulan umum. Nah, kesimpulan-kesimpulan ini diambil berdasarkan serangkaian penelitian dan rekonstruksi sejarah. Jadi, tidak asal main ambil kesimpulan saja. Dia harus ada penelitian-penelitian. Kemudian dari situ bisa diambil sebuah generalisasi atau kesimpulan. Berikutnya kita akan membahas bagaimana penerapan sejarah sebagai ilmu khususnya di bagian objeknya, objek sejarah. Jadi di sini digambarkan ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, begitu ada Soekarno dan Hatta yang membacakan proklamasi. Tanggalnya adalah tanggal 17 Agustus 1945 sebagai latar waktu. Kemudian Jakarta, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, itu sebagai latar ruang terjadinya peristiwa sejarah. Berikutnya ada fungsi sejarah sebagai ilmu. Ada fungsi rekreatif. Maksudnya dengan kita belajar sejarah, kita bisa mengetahui bagaimana sih kehidupan di masa lalu. Nah, kemudian kita bisa tertarik bagaimana sih misalnya kita mengunjungi kota tua. Nah, itu ada Museum Sejarah Jakarta. Nah, itu adalah dulunya itu adalah gedung pemerintahan VOC pada masa lalu. Kemudian yang kedua ada fungsi inspiratif, yaitu memperkuat identitas bangsa atau nation building. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa tahu bagaimana sulitnya
para pendiri bangsa ini untuk memerdekakan kita. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Nah, bagaimana supaya kita jangan sampai terpecah belah lagi, jangan sampai kita dijajah lagi. Nah, karena makanya misalnya ada perbedaan, ya nggak apa-apa perbedaan, tetapi jangan sampai justru menjadi perpecahan. Kemudian fungsi instruktif, yaitu sejarah sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Kemudian kita akan bahas berikutnya adalah sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah sebagai peristiwa itu bersifat objektif. Maksudnya, sejarah itu sebagaimana yang terjadi atau history reality. Jadi, dalam sejarah kita tidak menambah-nambahkan, juga tidak mengurang-kurangi sebuah peristiwa sejarah. Kemudian, sejarah sebagai peristiwa itu juga bersifat unik. Maksudnya peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali atau ein malig dan tidak terulang lagi. Kemudian, sejarah sebagai peristiwa itu juga bersifat penting. Jadi peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam sejarah itu peristiwa-peristiwa yang memiliki arti penting bagi masyarakat luas. Misalnya, peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Nah, itu pemberontakan itu kan memiliki arti penting. Kenapa? Karena dengan adanya pemberontakan G30 SPKI itu mengakibatkan komunis itu tidak ada lagi di bumi Indonesia. Dan kemudian juga menjadi penanda setelah itu pergantian rezim dari rezim Soekarno menjadi rezim Soeharto. Kemudian adalah sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah itu merupakan hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Jadi, dari sini bisa kita ketahui bagaimana kisah misalnya Raja Airlangga dari Kerajaan Medang yang waktu itu dipercaya sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Nah, kemudian dari hasil penafsirannya ternyata bahwa apakah benar Airlangga itu Dewa Wisnu? Nah, ternyata konsep yang berlaku pada waktu itu bahwa raja diyakini sebagai titisan dewa atau konsep dewa raja. Raja adalah jelmaan dewa. Jadi bukan berarti Airlangga itu benar-benar jelmaan Dewa Wisnu. Jadi menganggap Airlangga sebagai titisan atau jelmaan dari Dewa Wisnu saking mengagungkannya masyarakat pada waktu itu. Kemudian sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai seni adalah bagaimana cara menyampaikan kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Karena kalau kamu nih ada sebuah peristiwa sejarah, kemudian kan biasanya dalam mengungkapkan sebuah cerita itu kan terkadang itu bisa ditulis dengan gaya bahasa yang indah. Nah, tetapi itu juga harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, sejarah sebagai seni ini memerlukan intuisi dan imajinasi dari sejarawan. Kemudian kita akan bahas tentang sifat ilmu sejarah. Ada namanya diakronis, yaitu adanya kesatuan yang integral antara masa lalu dengan masa sekarang. Jadi, apa yang terjadi pada masa lalu itu sedikit banyak memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Saling mempengaruhi. Apa yang terjadi di masa lalu akan mempengaruhi yang terjadi di masa sekarang. Kemudian yang berikutnya, sejarah juga bersifat ideografis, yaitu selalu menggambarkan, menceritakan, dan memaparkan sesuatu yang bersifat unik. Kemudian kita akan bahas tentang cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Diakronik itu berasal dari bahasa Yunani dia, artinya melintas atau melampaui,
kronik atau waktu. Nah, berpikir diakronik itu mengajarkan kepada kita dengan dimensi waktu yang panjang. Nah, misalnya dari zaman prasejarah sampai kemudian zaman reformasi sekarang. Nah, itu banyak peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, peristiwa-peristiwa sejarah itu pasti banyak yang unik, banyak yang penting. Nah, itu perlu kita teliti, kita amati. Nah, dari situ nanti ada kausalitasnya, sebab akibatnya. Mengapa kok dari zaman prasejarah bisa menjadi zaman Hindu-Buddha? Oh, ternyata ketika ditemukannya prasasti Yupa. Nah, dengan adanya prasasti Yupa itu menjadi pembeda antara masa prasejarah dengan masa Hindu-Buddha. Atau kenapa kok Indonesia bisa merdeka? Nah, itu ada penandanya. Penandanya adalah peristiwa proklamasi. Proklamasi itu menjadi penanda antara sebelum proklamasi kita adalah bangsa terjajah, setelah proklamasi kita adalah bangsa yang merdeka. Nah, itu bisa dipelajari dalam konsep berpikir diakronik. Berikutnya adalah konsep berpikir sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Nah, berpikir sinkronik itu menitik beratkan kepada gejala-gejala yang sifatnya ada di sekitar kita, meluas dalam sebuah peristiwa. Bisa itu politik, bisa itu ekonomi, bisa itu sosial atau budaya dalam sebuah peristiwa. Misalnya kita ambil contoh peristiwa proklamasi. Nah, proklamasi itu kita tidak melihat hanya dari sisi politiknya saja. Kita bisa melihat dari sisi ekonominya. Ya, maksudnya bagaimana kehidupan masyarakat ketika detik-detik proklamasi. Bagaimana sih? Oh, itu masyarakatnya sangat tertekan oleh penjajahan Jepang. Bagaimana kehidupan sosial budayanya? Kehidupan sosial budayanya masyarakat pada waktu itu juga diatur menurut cara-cara Jepang. Nah, Jepang waktu itu memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk bisa merdeka dengan harapan Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu. Tetapi ketika Jepang menyerah kepada sekutu dan Jepang tidak lagi mau menepati janjinya, nah kita kasih kesempatan, kita mengambil kesempatan dengan memproklamasikan kemerdekaan. Nah, dari situ kita bisa lihat bagaimana sih masyarakatnya ketika pas sekitar masa proklamasi. Nah, ini bagaimana perbedaan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial yang lainnya. Ilmu sosial itu banyak. Ada geografi, ekonomi, sosiologi, politik, dan lain sebagainya. Nah, penulisan sejarah itu cenderung memanjang dalam waktu atau diakronis. Sementara penulisan ilmu sosial itu cenderung melebar dalam ruang. Dia membahas tentang ruangnya saja. Misalnya kalau belajar tentang bagaimana sih kehidupan geografi di Yogyakarta, ya dibahas tentang bagaimana geografinya saja atau yang lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang bagaimana cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Di sini ada timeline. Timeline ini bercerita tentang bagaimana peristiwa proklamasi. Nah, dimulai dari tanggal 6 Agustus di sini ada bom atom di Hiroshima. Kemudian tanggal 9 Agustus itu ada bom atom di Nagasaki. Kemudian tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian tanggal 16 Agustus terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dan tanggal 17 Agustus itu ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sini kita bisa kita memahami bagaimana kronologi. Kronologi itu diurutkan dari awal waktu sampai akhir. Awalnya
Mengapa kok Jepang bisa menyerah? Karena Jepang dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kenapa kok Indonesia kemudian memutuskan untuk proklamasi? Ada peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, periodisasi sejarah Indonesia. Periodisasi sejarah Indonesia itu dipelajari untuk mempermudah kita dalam mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, di sini digambarkan ada masa prasejarah, kemudian ada masa Hindu-Buddha, ada masa Islam, ada masa kolonialisme Barat, ada masa pendudukan Jepang, kemudian ada masa revolusi fisik, mempertahankan kemerdekaan. Ada masa Orde Lama, ada masa Orde Baru, dan terakhir sekarang adalah masa reformasi. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.